Kita awali informasi pertama di Sido Malam pemirsa. Demi membeli baju lebaran dengan harga murah, puluhan emak-emak nekat saling dorong di sebuah toko di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ironis, anak-anak yang dibawa ikut saling berdesakan. Emak-emak ini saling rebut nomor antrian untuk membeli baju lebaran di sebuah toko penjualan pakaian anak di Kompleks Pasar Sentral Pekabata, Kecamatan Polewali Mandar. Tak peduli, meski membawa anak, mereka rela berdesakan demi mendapatkan pakaian dengan harga yang murah. Antusias emak-emak ini bahkan ada yang datang dari luar kota, seperti dari Kabupaten Mamasa dan sebagian wilayah di Sulawesi Selatan. Dan apa kak kupon? Banyak sekali ya. Bukan orang sampai cakar-cakar, marah-marah karena tidak dapat nomor, ada nih apa pokoknya. Belanja baju anak-anak karena di sini mumpung murah, jadi daripada mulai ke pasar-pasar, mahal di sini murah. Kami informasinya cuma di sosial media kami. Aturan sistemnya di sini kita pakai nomor antrian karena kan maksudnya ini toko tidak bisa memuat terlalu banyak orang. Jadi toko yang menjual pakaian dan kelengkapan rumah tangga ini selalu diserbu warga tiap tahunnya. Jelang Lebaran, diimbau untuk selalu mempertimbangkan keselamatan diri dan keluarga agar kejadian yang tak diinginkan tidak terjadi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Kebun Kembang Bogor, Jawa Barat. Budi memastikan harga kebutuhan pokok masih dalam kondisi normal. Budi berkeliling dan berbincang dengan para pedagang memastikan harga kebutuhan pokok dalam kondisi normal dan pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap menyambut Idul Fitri. Dari hasil sidak, Budi menegaskan harga beras normal di angka Rp12.000 per kilogram, di mana harga eceran tertinggi mencapai Rp12.500 per kilonya. Sedangkan harga komoditi pangan lainnya seperti telur dan daging juga masih normal. H-5 ya. H-5 kita lihat tadi harga-harga di pasar ini, pasar kebun kembang ya, harga relatif normal. Tadi yang pertama kita lihat beras per liter 12.000 ya. Kemudian tadi telur 27.000, daging ayam 37, daging sapi 140. Jadi semua rata-rata masih di bawah harga acuan ya. Kalau daging tadi sesuai pas dengan harga acuan. Jadi barang harga normal, kemudian pasokan tersedia, dan kalau kita lihat tadi pasarnya cukup ramai, semakin banyak pengunjung yang berbelanja untuk persiapan Lebaran. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas, Pak ya, atas koordinasi selama ini, dan juga Satgas Pangan, para supplier, distributor, dan tentu juga para pedagang yang bisa menjaga harga menjadi stabil dan pasokan terjaga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subianto meninjau arus mudik Lebaran 2025 di rest area kilometer 57 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Selain itu hadir juga Gubernur Jawa Barat dan Menteri Kesehatan. Pemerintah ingin memastikan arus mudik tahun ini berjalan aman, nyaman, lancar, dan berkeselamatan. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri menyebut seluruh fasilitas di rest area kilometer 57 sudah terpenuhi dengan baik. Kapolri juga menyebut petugas kepolisian telah mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan menyiapkan pos jaga di area kilometer 50 untuk memperlakukan rekayasa lalu lintas. Sementara itu, Menteri Kesehatan
Kepolisian juga mewajibkan bagi para pemudik yang membawa kendaraan untuk beristirahat setiap 5 jam mengemudi agar terhindar dari kecelakaan. Insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik, karena bisa dilaksanakan WFA dan kemudian waktunya juga mungkin lebih longgar serta kemacetannya juga bisa kita urai. Namun demikian kita tetap mengantisipasi apabila terjadi kepadatan tadi di kilometer 50 sebagai daerah untuk memantau kepadatan, dan kita sudah mempersiapkan berbagai macam rekayasa mulai dari pengaturan ganjil genap yang sudah berjalan karena sudah ada SKB-nya. Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya. Ketika masih di bawah 7.000 kita perlakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan. Ya, kecelakaan itu bisa kita hindari asalkan supirnya setiap 5 jam istirahat 15 sampai 30 menit. Di seluruh dunia kalau kita jalan-jalan ikut turis itu busnya harus setiap 5 jam berhenti 15 sampai 30 menit. Karena kalau tidak supirnya nanti akan fatigue, dia lupa stretching, nanti dia akan kurang was-was, kemudian dia nubruk ya. Kecelakaan itu disebabkan oleh supirnya. Jarang sekali kecelakaan disebabkan oleh penumpangnya. Itu jadi makanya teman-teman tolong bantu tuh. Karena ini adalah masalah kesehatan paling besar di setiap mudik. 5 jam berhenti 15 menit sampai 30 menit. Nomor 2, tadi saya cek yang paling banyak masalah kesehatan lain selain tubrukan di sini apa? Ternyata ada influenza, darah tinggi, nyeri kepala, nyeri otot. Ya. Yang influenza darah tinggi ada obatnya. Kalau nyeri kepala, nyeri otot, ada tukang pijatnya, baik yang manual maupun yang elektronik. Jadi kalau ada yang sakit bisa langsung dilayani di sini ya. Terima kasih buat para penyedia layanan. Nah, mencegahnya gimana? Kalau tadi mencegahnya adalah setiap 5 jam berhenti, kalau ini mencegahnya jangan lupa cek kesehatan gratis, itu hadiah dari Pak Presiden. Ya, bisa dilakukan sebelum berangkat atau kalau kepepet mau dilakukan di sini juga sudah ada. 5 hari jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen terus dipadati oleh pemudik. Hingga saat ini okupansi ketersediaan tempat duduk sudah terisi 99%. Kepadatan penumpang sudah terlihat di stasiun Pasar Senen pada Rabu pagi. Arus keberangkatan di stasiun Pasar Senen diperkirakan terus meningkat jelang hari Lebaran. Sementara para pemudik yang menggunakan kereta api juga terpantau mulai memadati stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Direktur Niaga PT KAI Hadi Surya Palapa mengatakan hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat tercatat hampir 3 juta penumpang atau sekitar 80% dari total tempat duduk yang tersedia. Selanjutnya KAI mengantisipasi puncak mudik dengan mode transportasi kereta api akan terjadi pada 28 Maret mendatang. Di sisi lain, sejumlah penumpang mengaku mengalami kesulitan saat membeli tiket namun terbantu dengan adanya kereta tambahan. Untuk kereta api sendiri, mungkin teman-teman media perlu ketahui, dari 4,591 juta tempat duduk untuk mudik, kita sudah sampai hari ini jam 7 sudah terjual 2,9 juta atau hampir 3 juta atau sekitar 80% dari total tempat duduk yang kita jual untuk Nataru. Selanjutnya kita mengantisipasi titik puncak pada tanggal 28. Mudah-mudahan semua fasilitas khususnya frekuensi yang berhubungan dengan Komdigi bisa bekerja dengan
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memantau layanan telekomunikasi dalam mendukung keberhasilan dan kelancaran mudik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta. Pantauan layanan telekomunikasi bekerjasama dengan PT KAI dan para operator seluler. Mutia mengatakan komunikasi menjadi kunci yang sangat penting terhadap keberhasilan dan kelancaran mudik. Ia menyebutkan beberapa layanan telekomunikasi yang diperiksa di Stasiun Gambir, yakni keamanan sinyal dan frekuensi di stasiun maupun kereta, hingga layanan aduan operator seluler. Selain itu, kebijakan penurunan tarif internet 50% membantu para pemudik. Menurut Mutia, para pemudik di Stasiun Gambir mengaku bahwa jaringan maupun kecepatan internet di stasiun serta di dalam kereta berjalan lancar selama arus mudik berlangsung. Kemarin sudah kami sampaikan itu kurang lebih turun 1.500 personil, diantaranya adalah juga di Stasiun Gambir ini dan di berbagai titik lainnya. Kemarin yang berangkat ada 30 mobil untuk monitoring frekuensi dan juga layanan dari Kemkomdigi dan juga operator seluler. Jadi mudah-mudahan semua telah kita persiapkan, termasuk tadi juga mengecek banyak yang nonton film-film gitu ya. Katanya kuotanya juga sudah terasa turunnya, terutama bagi mereka yang nonton film-film panjang. Itu mudah-mudahan penurunan tarif hingga 50% yang inisiasi dari Kemkomdigi dan juga operator seluler ini bisa juga memudahkan masyarakat sebagaimana arahan Presiden agar mudik dari masyarakat ini bisa terasa lebih mudah dan nyaman. Dicek langsung, kalau dari tadi penyampaian kepada kami, alhamdulillah semuanya lancar dari sisi jaringan, dari sisi kecepatan internetnya. Tadi kita juga sudah cek langsung bahwa angkanya kurang lebih di 30 sampai 50 Mbps, ini angka yang cukup cepat. Kemudian juga jadi memungkinkan tidak hanya mengambil data, tapi mungkin kalau naik kereta biasanya kan ada yang sambil nonton dan lain-lain, untuk mendownload itu juga memungkinkan, dan juga harganya yang lebih murah dari biasanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman pemudik. Demi mengejar cuan, puluhan porter atau kuli angkut menawarkan jasa angkat barang turun dari kapal. Mereka berharap bisa mengumpulkan uang lebih banyak untuk berlebaran di kampung. Kapal baru bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan portir langsung menyerbu. Portir berdesakan bahkan saling injak demi masuk kapal. Mereka berebut menawarkan jasa angkut barang penumpang turun dari kapal. Libur Lebaran menjadi momen paling dinanti untuk mencari cuan. Sekali angkut barang, portir menerima upah 75 hingga 100 ribu rupiah. Anak istri Pak ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang hendak mudik, tak perlu khawatir untuk menitipkan kendaraan Anda selama berpergian. Jasa penitipan kendaraan gratis di Polres Sidoarjo, Jawa Timur menjadi alternatif pilihan pemudik untuk menitipkan motor maupun mobil. Masyarakat Kota Sidoarjo yang akan mudik ke daerah asal di luar Kota Sidoarjo kini tidak perlu khawatir meninggalkan kendaraannya di rumah. Seiring mulai libur aktivitas sekolah dan jelang mudik Lebaran, aparat kepolisian Sidoarjo membuka layanan jasa penitipan kendaraan gratis sebelum dan sesudah Lebaran. Tidak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 juga bisa dititipkan di halaman parkir Mapolresta Sidoarjo selama ditinggal mudik Lebaran. Selain gratis, keamanan kendaraan yang dititipkan juga dijamin karena akan dijaga selama 24 jam oleh anggota kepolisian yang siaga di lokasi penitipan. Untuk menggunakan jasa penitipan kendaraan gratis ini, masyarakat hanya diminta menunjukkan dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM serta fotokopi KTP pemilik kendaraan.
Jadi nanti ada pengamanan melalui kegiatan patroli, kemudian kita juga menyiapkan tempat untuk penitipan barang nanti masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan mudik. Apabila akan menitipkan kendaraannya, nanti disiapkan fasilitas yang ada di Polresta Sidoarjo. Selain membuka jasa penitipan kendaraan gratis, Polresta Sidoarjo juga membuka layanan online bagi masyarakat yang memiliki masalah saat momen mudik Lebaran dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas setiap harinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kisah pilu datang dari Tangerang Selatan, Banten. Dua kakak beradik rela menjual ginjal demi membebaskan ibunya yang ditahan atas tuduhan mencuri. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Sido Malam.